Di sini akan menjelaskan tentang data barang. Nah, di dalam folder data barang ini ada 3 file yang pastinya fungsinya juga berbeda sesuai sama nama-namanya. Ada create, edit, dan index. Nah, yang pertama akan dijelaskan itu file yang create.blade.php. Nah, create.blade.php ini fungsinya apa sih? Sebenarnya ini buat nambahin data barang. Nah, di sini yang ada kode-kodenya, ada H2 style. Ini fungsinya buat apa sih? Buat ini tuh sebenarnya tag HTML ya. Buat fungsinya menampilkan judul tambah barang nih yang udah diketik di sini dengan sedikit, dan ada style CSS-nya, marginnya itu 20 pixel margin topnya. Nah, selanjutnya sini ada HR yang pastinya untuk membuat garis horizontal sebagai garis pemisah antara yang tambah barang yang tadi buat yang bawahnya lagi. Nah, di dalam kode create ini ada 2 kelas, ada nama produk dan ada kategori. Kalau misalnya nama produk ini dia buat nginput nama produk yang udah diinput sama usernya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kategori ini dia ada tulisan select name itu. Nah, dia tuh buat nampilin elemen drop down atau elemen pilihan buat memilih kategori barang. Nah, kategorinya ada 5 kategori yang udah diketik di sini. Ada makanan, minuman, ATK, pakaian, dan aksesoris. Jadi kalau misalnya jadi pas kita udah mengklik kategori, dia bakal muncul drop down yang isinya pilihan dari kategori yang udah kita masukin. Jadi kalau misalnya emang mau ditambahin beberapa kategori lagi ya boleh, tapi masukinnya di select name kategori di sini. Nah, jadi kode ini secara keseluruhan digunakan untuk membuat halaman tambah data barang dengan formulir yang dapat diisi oleh user. Gitu. Sedangkan kalau yang edit ini sesuai namanya, dia buat mengedit data barang yang sudah diinput. Jadi kalau misalnya ada yang mau diubah, bisa diedit gitu. Nah, sebenarnya ini kelasnya sama seperti yang sebelumnya, yang create ada kelas nama produk dan ada nama kategori. Oh iya, jadi kalau misalnya yang kelas yang kategori kan dia bentuknya nanti drop down ya. Karena apa? Karena ada kode select. Nah, sedangkan buat nama underscore product ini dia nggak ada tulisan select, berarti dia bukan menu drop down tapi kayak menu input biasa aja yang harus diketik oleh user itu sendiri gitu. Nah, di sini juga buat H2-nya yang akan tampilkan itu namanya edit barang. Fungsinya ya beda. Ini buat mengedit, dan buttonnya juga ini nanti bakal muncul dan bakal dipencet, itu namanya update karena udah mengupdate dari data-data yang udah kita edit gitu. Nah, selanjutnya ada index.blade.php. Ini fungsinya ya buat menampilkan keseluruhan daftar barang beserta tombol-tombol kayak menambahkan, edit, bahkan mendelete gitu. Nah, di sini ada beberapa kodenya. Nih, di sini ada tabel. Jadi nanti tabel yang akan ditampilkan di indeks yang sudah diketik di index.blade.php. Jadi kalau misalnya tampilan di webnya ini itu hasil dari index.blade.php tuh. Nah, di 3 file ini kan ada beberapa kode yang menggunakan ini ya, tanda dolar. Nah, ini tuh fungsinya itu tuh query, tapi nanti bakal diatur di dalam
controller. Nah, controllernya itu namanya data barang controller karena kita lagi membahas data barang controller. Nah, di dalam data barang controller ini dia ada beberapa function. Nah, functionnya ini dia fungsinya buat mengatur apa yang akan ditampilkan di blade gitu. Nah, di sini functionnya ada public function create, ya gunanya buat nampilin daftar data barang. Terus ada function store, gunanya buat nyimpen data barang yang baru ke dalam penyimpanan berdasarkan kode-kode produknya nih yang di sini, dan berdasarkan kategori-kategorinya kayak makanan, minuman, ATK, dan yang lain-lainnya sudah dijelaskan di file sebelumnya. Terus selanjutnya ada function show, dia menampilkan data barang secara spesifik. Nah, ada edit, dia buat nampilin fitur edit data barang. Nah, ada update, dia buat memperbarui data barang yang sudah ada di database gitu. Terus ada destroy juga, dia buat menghapus data barang dari database. Nah, buat manggil halaman kita tuju di function itu kan ada beberapa return ya. Ini ada return view page data barang index, ada return yang create, dan yang lain-lain. Nah, buat manggil halaman yang kita return, kita deklarasikan di web.php. Di bagian apa? Di bagian /data barang. Nih, data barang controller yang pastinya. Nah, nanti tampilan dari data barangnya di webnya akan seperti ini. Nah, ini tampilan dari data barang. Jadi kan ini yang edit itu dari folder data barang yang file edit. Terus kalau misalnya tambah ini bagian yang tambah yang create. Nah, ini nama produknya yang tadi udah dijelasin di create, dia bakalan input secara manual atau diketik nama produknya mau apa. Nah, varian ini nanti bakal muncul kategori-kategori yang sudah di-input di index.blade.php. Ini ada beberapa kategorinya gitu. Nah, ini penjelasan dari folder data barang.